Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audi Pratama dari Piwar 1A. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang alternatif dispute resolution atau biasa disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa. Saya akan memulai presentasinya. Manusia dalam kehidupannya seringkali dihadapkan dengan konflik atau sengketa. Nah, konflik atau sengketa itu dapat terjadi ketika dua orang atau lebih berlomba-lomba untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Tindakan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan konflik atau sengketa tersebut adalah upaya untuk memperbaiki hubungan kedua belah pihak tersebut. Bagaimana upaya yang harus dilakukan? Cara yang paling mudah itu adalah kedua belah pihak menyelesaikan masalahnya sendiri. Tapi ada cara lain, yaitu melalui forum. Forum yang disediakan oleh negara untuk menyelesaikan persengketaan tersebut adalah dengan melalui persidangan. Lalu juga ada forum yang disediakan oleh lembaga swasta, biasa disebut dengan arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase biasa disebut dengan alternatif dispute resolution. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa, alternatif dispute resolution memiliki beberapa bentuk. Bentuk yang pertama adalah konsultasi, yang kedua konsiliasi, yang ketiga mediasi, yang keempat negosiasi, yang kelima adalah penilaian ahli. Saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk alternatif dispute resolution. Yang pertama adalah konsultasi. Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara pihak klien dengan pihak konsultan, di mana pihak konsultan memberikan saran dan pendapatnya kepada klien sesuai dengan kebutuhan atau keperluan kliennya. Yang kedua adalah konsiliasi. Konsiliasi merupakan penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga. Pihak ketiga disebut dengan konsiliator, di mana konsiliator bersifat lebih aktif dengan mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian yang selanjutnya diajukan kepada pihak-pihak yang bersengketa. Yang ketiga adalah mediasi. Mediasi adalah tindakan penyelesaian sengketa yang dibantu dengan pihak ketiga. Pihak ketiga disebut dengan mediator, di mana mediator bersifat pasif dan netral. Tugasnya itu memberikan bantuan berupa alternatif-alternatif penyelesaian yang selanjutnya ditetapkan sendiri oleh pihak-pihak yang bersengketa. Yang keempat adalah negosiasi. Bentuk-bentuk seperti konsiliasi dan mediasi itu kan memakai pihak ketiga, sedangkan negosiasi ini merupakan penyelesaian sengketa tanpa adanya pihak ketiga maupun pihak penengah. Nah, jadi tidak ada prosedur yang baku dan mekanismenya sendiri diserahkan kepada pihak-pihak yang bersengketa. Yang terakhir adalah penilaian ahli. Penilaian ini bersifat lebih teknis karena sesuai dengan keahlian ahli yang bersangkutan. Saya akan memberikan contoh tentang alternatif dispute resolution dengan menggunakan strategi negosiasi. Di kasus ini terdapat dua tokoh, yaitu tokoh investor dan tokoh calon pengusaha. Pada suatu hari, calon pengusaha mendatangi rumah sang investor dengan tujuan agar sang investor ini berinvestasi di usaha yang akan dijalankannya. Calon pengusaha menjelaskan tentang usaha apa yang akan dijalankannya dan menjelaskan bahwa sang investor akan mendapatkan 5% dari keuntungan total dari usaha yang akan dijalankan. Tetapi sang investor menolak karena 5% katanya terlalu kecil dan tidak ada yang menjamin bahwa usaha ini akan mendapatkan keuntungan yang besar nantinya. Tetapi sang calon pengusaha menolak. Lalu sang investor meminta agar mendapatkan 15% dari keuntungan total. Tetapi sang calon pengusaha menolak karena 15% merupakan nilai yang terlalu tinggi, dan dengan lokasi yang strategis sebenarnya sang calon pengusaha optimis mendapatkan keuntungan yang lumayan besar di usaha yang akan dijalankan nanti. Dan akhirnya sang investor dan calon pengusaha sepakat untuk menetapkan nilai 10%, karena 10% itu merupakan angka yang cukup besar untuk sang investor dan juga tidak terlalu besar untuk calon pengusaha memberikannya. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.